Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik Shalom. semuanya. Semangat semuanya. Semangat banget kakak. Ibadah hari ini semangat. Semangat kak. Mau nyanyi semangat. Semangat. Mau joget-joget semangat. Semangat. Yeay. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ikutin Kak Naomi berdoa ya. Bapa kami yang ada dalam surga. Bapa kami yang ada dalam surga, Kami mengucap syukur. kami mengucap syukur. Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh baik. buat kami. Buat kami. Pada hari ini. Pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami mau semangat. Kami mau semangat memberikan yang terbaik. yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Tuhan. Kami serahkan Ibadah kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Semuanya. Yuk kita mau menyanyi buat Tuhan. Kak Mary, kita mau lagu apa dulu nih yang pertama? Kita mau nyanyi lagu yang udah lama banget kita nggak nyanyi ini kak. Waduh, Judulnya lama banget Puisi Mahakarya. Pasti pada inget Mantap, dong. Puisi Mahakarya. Yes, semuanya pasti ingat. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh semangat. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yeay. Ya nyanyikan. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia udah mati di kayu salib untuk menebus
dosa-dosa kita. Betul banget Kak Naomi. Yes. Nah, Kak Mary, kita bentar lagi mau merayakan Apa ini? Apa ini? yang ada di belakang kita? Ini Natal. dekorasinya udah kelihatan banget ya Kak Mary. Iya, udah ada pohon-pohonnya ya Kak ya. Yes, udah pernak-pernik, udah bertebaran di mana-mana. Bahkan minggu lalu kita udah nyanyi ya Kak. Yes, ada clue-nya ya, kita Iya, udah nyanyikan Feliz lagu-lagu Navidad minggu lalu. Natal. Nah, yuk kita juga mau nyanyikan supaya bernuansa Natal, kita mau nyanyikan lagu Natal lagi, betul Apa Kak tuh Mary? Kak judulnya? Kayak depannya G Kak. Iya betul. Apa tuh? Kita Surga bergema. Yuk adik-adik sama-sama kita semangat nyanyikan lagu ini. Pujian Gita Sorga Bergema. Yeay. Yuk sama-sama kita nyanyikan Gita Sorga. Gita Sorga Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permasyurkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi kita nyanyikan Gita Sorga. Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permasyurkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeay! Latihan kita. Kak Mary udah capek belum? Belum Kak, kan kalau memuji Tuhan gak pernah capek Iya dong, Kak. gak boleh capek. Yuk kita mau semangat lagi nyanyikan. Ini pujian kita yang mau kita nyanyikan di acara Natal kita Kak Mary. Waduh, apa tuh Kak? Aku kayak tahu Kak. Jadi sesuai tema kita nanti ya. Apa tuh Kak? Spoiler dulu Kak, spoiler dulu. Temanya Oke, adalah Kak Mary udah pernah nyanyi nih. Oh, sebelumnya. udah pernah. Kita nyanyi ngasih bareng-bareng clue waktu ya. itu, Kak. Iya, nyanyi bareng-bareng betul juga. Yuk kita mau nyanyi pujian kita, lagu baru, mungkin adik-adik masih baru nyanyi sekali ya, Iya. tapi kita mau nyanyikan lagi supaya nanti pas acara Natal kita udah semangat, udah hafal. Bisa nari-nari pakai gerakan Kak. Yes, sudah pakai gerakan. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini. Semangat ya adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Oh, ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa adik-adik? Yes. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang Sekali lagi hidupku. kita nyanyikan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah
ku berharga di matanya. Oh, ku kan terus bertekun, ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa, Kak? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita baik, amin. Mantap. Ya, kita mau sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk tenang, yang udah capek boleh istirahat dulu, duduk tenang. Kita mau memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau berdoa dulu ya. Nanti Kak Mary minta tolong berdoa untuk firman Tuhan. Ayo sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bisa menyanyi, memuji nama Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay. Shalom adik-adik, gimana nih semua kabarnya? Pasti semuanya baik dan diberkati Tuhan, amin. Amin. Nah, pada hari ini Kak Naomi mau bercerita lagi, masih sama ceritanya tentang Ishak dan Ribka. Cuman Kak Naomi akan menceritakan hal yang berbeda pada hari ini. Nah, kalau minggu lalu masih pada ingat nggak ceritanya tentang apa? Yap, benar, ceritanya tentang Eliezer. Kita mau membahas tentang Eliezer. Kalau minggu lalu Kak Naomi cerita bagaimana Eliezer diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan penting, yaitu mencarikan seorang istri bagi Ishak. Betul, bagi Ishak. Nah, kita mau sebelumnya kita mau ikutin Kak Naomi super kebenaran hari ini ya. Super kebenaran hari ini adalah Tuhan mendengar doa-doaku. Gampang ya, ikutin lagi sekali lagi. Tuhan mendengar doa-doaku. Adik-adik di sini percaya nggak kalau Tuhan pasti mendengar doa-doa kita? Bagus kalau kita semua percaya, karena Kak Naomi juga percaya dan Kak Naomi yakin kalau Tuhan pasti mendengar semua doa-doa kita, seperti super ayat kita hari ini di Mazmur 116 ayat 2, yaitu sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tuhan menyandengkan artinya Dia memberikan telinganya kepada kita untuk mendengar setiap doa-doa kita, setiap permintaan kita. Nah, adik-adik pasti kalau mau ngapa-ngapain berdoa dulu kan, mau makan berdoa, mau ujian berdoa, mau pergi berdoa, mau tidur berdoa. Adik-adik pasti
berharap atau memperkatakan sesuatu, meminta sesuatu kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kita percaya kalau Tuhan juga pasti mendengar doa-doa kita seperti yang dilakukan oleh Eliezer. Eliezer diberikan pekerjaan penting oleh Abraham, yaitu untuk mencarikan seorang istri, dan ini gak mudah pasti adik-adik. Gak mungkin kan dia asal pilih orang untuk menjadikan istri bagi Ishak. Dia pasti harus berdoa dulu. Jadi dia gak asal pergi. Dia sebelum melakukan sesuatu, sebelum dia mencari seorang istri untuk Ishak, dia berdoa dulu. Eliezer berdoa dulu, meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil, supaya dia bisa mendapatkan seorang istri yang baik dan sesuai dengan kriteria atau syarat yang diberikan oleh Abraham. Nah, itulah yang dilakukan. Dia berdoa meminta agar Tuhan mengarahkan dan memberikannya hikmat. Nah, coba adik-adik buka Alkitabnya, kita coba baca di Amsal 16 ayat 3. Yuk dibuka semua Alkitabnya ya, Amsal 16 ayat 3. Isinya adalah, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Seperti yang dilakukan Eliezer, setiap rencananya dia semua serahkan kepada Tuhan. Di dalam doa-doanya dia perkatakan semua kepada Tuhan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Terkadang kita semua mungkin kadang Kanomi juga melakukannya. Kita berdoa ketika kita sudah melakukan rencana kita, dan ketika rencana kita gagal, atau misalkan Kanomi mau mengerjakan sebuah ujian, terus Kanomi lupa berdoa dan Kanomi gagal, terus Kanomi baru ingat berdoa, Kanomi baru minta kepada Tuhan, baru memohon-mohon kepada Tuhan. Nah, itu salah ya adik-adik. Kita harus mengingat Tuhan terlebih dahulu, memprioritaskan Tuhan paling utama. Jadi sebelum kita melakukan apapun, adik-adik mau ujian, mau ngapain, selalu berdoa terlebih dahulu, memintalah kepada Tuhan. Jadi seperti ayat tadi, kita mau serahkan semua rencana kita, perbuatan kita kepada Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa Eliezer itu tahu kalau Tuhan pasti memperhatikan dan mendengarkannya. Eliezer tahu nih, Tuhan itu pasti mendengarkan dan memperhatikan dia. Dia nggak pernah punya keraguan sama sekali kepada Tuhan. Nah, seperti halnya kita percaya kepada Tuhan, kita nggak pernah ragu kalau Tuhan itu pasti menolong kita adik-adik. Nah, Tuhan menjawab doa Eliezer dan menolongnya dan membuat pilihan yang bijak sehingga Eliezer berhasil. Dan Tuhan juga ingin memberikan kita hikmat dan keberhasilan yang harus kita lakukan. Jadi yang kita lakukan hanyalah berserah, berdoa dan meminta, maka Tuhan pasti akan mendengar kita dan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Yuk, Naomi juga mau menantang adik-adik, memberikan tantangan untuk adik-adik semuanya berdoa. Mungkin dalam 1 minggu ke depan kita mau berdoa untuk satu hal yang ingin kita minta kepada Tuhan, yang ingin kita lakukan, yang kita pengen banget Tuhan jawab. Coba adik-adik lakukan dan berdoa dengan tulus. Kakak Naomi yakin pasti Tuhan mendengar setiap doa adik-adik. Mungkin ada yang mau ujian, mungkin ada yang mendoakan papa mamanya, mungkin ada yang mendoakan orang sakit. Apapun itu, coba Kak Naomi mau tantang kita berdoa ya adik-adik, supaya Tuhan mendengar kita dan menjawab setiap doa-doa kita. Oke adik-adik, itu aja mungkin firman Tuhan yang bisa Kak Naomi sampaikan. Kak Naomi percaya adik-adik semuanya mendengar dengan baik dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya. Ikuti Kak Naomi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Tuhan sudah tolong kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat firman
yang mengajarkan supaya kami menaruh setiap harapan kami, supaya kami terus berdoa, dan kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, menaruh setiap harap kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan akan membuat segala rencana kami berhasil. Inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Bye-bye. Shalom. Tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi Challenge. Challenge-nya hari ini satu aja dulu ya Kak Mary. Mantap. Istirahat dulu karena nanti kita bakal ada acara-acara menarik di Mantap. atas. Jadi kita mau satu aja dulu ya. Kita mau ayat hafalan. Yes. Ada di Mazmur 116 ayat 2. Isinya adalah Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Pakai gerakan, Kak. Oh ya, pakai gerakan berseru kepadanya gitu ya. Kita ulang ya. Kita ulang ya sekali dari lagi. ayatnya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 116 ayat 2. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Yeay! Bisa ya adik-adik semuanya? Bisa. Pasti bisa. Nah, itu aja, jangan lupa boleh direkam, nanti boleh dikirim ke kakak-kakaknya lewat WhatsApp juga boleh. Oke? Biar Oke. kita tahu adik-adik semua semangat ikut sekolah minggu. Yoi. Oke, itu aja mungkin yang challenge-nya yang bisa kita kasih. Tetap semangat adik-adik, dan selama kita mempersiapkan Natal tetap semangat. Nanti jangan lupa ikut Natal kita ya. Natalnya tanggal berapa, Kak? Nah, kalau Natal umum, ibadah umumnya kita akan rayakan di tanggal 19 Desember. jam 10 pagi. Ya, kalau ada yang mau datang atau mau nonton, ada live streamingnya juga ya adik-adik. Dan Natal sekolah minggunya ada di tanggal 25 Desember. Jam Di berapa, Kak? Jam 10 juga. Oh, Oke? asik-asik. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nah, karena tanggal 20 pasti semua pada liburan dong. Iya, jangan lupa Iya, ibadah dulu. Ibadah dulu baru kita liburan. Oke. Oke. Itu aja pengumumannya ya dari kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di Minggu depan. selanjutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.